Bagaimana caranya? Jadi pertama kita kayak biasa kita pakai include iostream using namespace std. Habis itu kita pakai integer main. Terus kita pakai stringnya nama, kelas, dan jenis kelamin. Terus kita pakai integer nilai angka nim. Terus di sini seperti biasa kita isi input nilai. Habis itu nama, nim, kelas, jenis kelamin, nilai dosen. Terus di sini ada nilai mata kuliah algoritma. Kita masukin nama di sini. Ini karena mereka udah ngisi ya si in-nya. Jadi kita masukin ke dalam sini. Nah, habis ini setelah semuanya ini udah selesai, kita pakai switch case. Jadi di sini switch nilai angka, case-nya itu nilai 92 sampai 100 itu pakai si out semua di sini ya, nilai hurufnya tuh A, nilai angka 4,0, terus kayak gini-gini. Habis itu kita bikin case-nya terus dari kotak yang ini. Dari kotak yang atas ini sampai ke sini kita masukin terus satu persatu kayak gini. Jadi ini nilainya berapa kita masukin ya teman-teman. Habis itu setelah sepanjang ini, setelah 0 sampai 54, lalu kita break. Terus di sini default. Ini break, terus habis itu break. Di sini break lagi nih. Case-nya 0 sampai 54 karena ini gagal. Habis itu default kita pakai si out lagi kayak biasa, terus break. Ini buat nambahin kalau misalkan ini tuh, kalau misalkan nggak ada di antara angka ini tuh berarti error semua jawabannya ya teman-teman. Jadi gitu, kita coba sekarang run code ya, kita sesuaikan sama ini contoh luaran yang diharapkannya. Kita samain aja ya. Jadi pertama kita run code dulu. Habis itu ketik namanya tadi kakak. Terus nimnya di sini kelasnya 2C. Jenis kelaminnya apa tadi? Pria. Nilai dosennya 95. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Jadi yang diharapkan itu kan setelah kita masukin nilai dosen, ini keluar nilai huruf, angka, dan juga derajat mutunya. Gitu. Halo teman-teman semua, kita lanjut lagi ya di soal nomor 3. Jadi di sini ada kasus tentang PT Pedia Berjaya Motor, sebuah showroom mobil, menawarkan beberapa merek mobil dengan daftar harga sebagai berikut. Tim marketing meminta Anda sebagai programmer untuk membuat program aplikasi pemesan mobil sehingga ketika konsumen melakukan pesanan aplikasi akan menampilkan invoice pemesanan tersebut. Contoh masukan yang diharapkan. Dan ini contoh iuran yang diharapkan. Jadi di sini aku udah masukin ya. Karena ini lumayan panjang, jadi aku langsung aja diisi. Jadi aku tinggal ngejelasin aja ke kalian ya. Jadi gini. Pertama kayak biasa include iostream using namespace std, habis itu integer main. Di sini kita pakai tipe data string, integer, string, dan juga integer. Di sini string nama, nomor HP, domisili, jenis kelamin, terus integernya pilihan merek, pilihan tipe, terus stringnya merek, tipe, terus integer harga. Nah, di sini kayak biasa kita masukin si out, masukin nama pelanggan, nomor HP, di sini juga pakai si in. Habis itu kita iniin lagi
sama kayak tadi yang diharapkan, pilih merek mobil pilihan Anda. Nah, kayak ini kita samain aja karena itu yang diminta gitu. Terus ini selanjutnya kita pakai switch case, pilihan merek. Nah, ini mereknya kita tulis kayak tadi ya, kayak yang ini. Kalian bisa sambil dilihat aja, dipahami, karena ini ya sebenarnya tinggal dimasuk-masukin aja sih. Terus habis itu ini si in-nya, pilihan tipe. Jadi yang kalian pilih tuh ini. Nah, setelah dipilih tuh bakal keluar harga-harganya. Nah, ini case kedua. Sama aja kayak tadi sebenarnya, cuman ini yang di bagian ininya ya. Yang di bagian ini. Nah, sama kayak tadi ini juga dimasukin harga-harganya. Ini sama ya. Habis itu case ketiga, ini yang Daihatsu. Kalau dia pilihnya Daihatsu keluar kayak gini, sama aja kayak tadi sebenarnya, cuman ini dirubah ininya aja sih, sama harga-harganya. Nah, ini sejenis ya maksudnya. Nah, ini yang diharapkan, keluaran yang diharapkannya. Nah, kita coba sekarang kita run code ya. Invoice pemesanan mobil, nama pelanggan Zidan, nomor HP. Coba kita sekarang run code. Yang dia pilih itu kan Avanza. Coba kita masukin Avanza. Nah, ini udah berhasil ya teman-teman. Ini keluaran yang diharapkan pertama. Ya, ini yang kedua. Ini yang ketiga. Halo teman-teman, kita lanjut lagi ya di soal nomor 4. Jadi di sini kita punya kasus PT Pediascience Simmering Splendid adalah perusahaan digital konten yang memiliki omset 2 miliar per bulan. Setiap bulan perusahaan harus menggaji karyawan sebanyak 20 orang berdasarkan jumlah hari masuk dan jumlah lembur. Namun, jika bolos, perusahaan akan mengurangi gaji karyawan tersebut sesuai jumlah hari yang bolos tersebut dengan rincian gaji sebagai berikut. Jadi upah per hari 500.000, upah lembur per hari 300.000, denda bolos 125.000, dan bonus jika kehadirannya lebih dari 28 hari itu 200.000. Tim Finance meminta Anda sebagai programmer untuk membuat program aplikasi penggajian karyawan sesuai jumlah hari kerja, lembur, jumlah bolos, dan bonus jika ada. Nah, di sini contoh luaran yang diharapkan seperti ini ya. Novel, posisinya editor, bulan Januari, jumlah hari kerja 28, upah hari kerja 14 juta, jumlah lembur 1, upah lembur 300.000, jumlah bolos 1, denda bolos 125.000, dan dia mendapatkan bonus 200.000. Total gajinya adalah sekian. Nah, di sini aku udah ngerjain ya, karena ini lumayan sulit sebenarnya. Jadi di sini aku udah menyelesaikannya. Jadi aku di sini bakal tinggal ngejelasin aja ke kalian ya. Nah, di sini kayak biasa, dari sini ke sini kita sama aja kayak tadi.
pakai include iostream using namespace std, terus integer main. Habis itu kita pakai string nama, posisi, bulan. Habis itu kita pakai integer jumlah hari kerja, upah kerja, jumlah lembur, upah lembur, jumlah bolos, denda, bonus, dan total. Nah, di sini kita pakai cout seperti biasa ya. Kita pakai ini. Kita samain kayak di sini. Seperti yang diharapkan, slip gaji PTPD Shining Shimmering Splendid ya kayak gitu. Habis itu kita samain juga nama karyawan. Terus di sini pakai in, jangan lupa pakai in ya. Terus out posisi di sini pakai in, bulan in, jumlah hari kerja in, gitu. Sama yang ini. Nah, mulai dari sini upah kerja sama dengan jumlah hari kerja dikali 500.000. Nah, di sini upah hari kerja itu sekian, terus jumlah hari lemburnya sekian. Nah, di sini upah lembur sama dengan jumlah lembur dikali 300.000. Upah lembur itu sekian upah lembur. Habis itu out jumlah bolosnya berapa, terus in jumlah bolos. Nah, ini kita masukin sendiri jumlah lemburnya berapa, jumlah bolosnya berapa. Nah, nanti bakal keluar denda bolosnya, yaitu denda sama dengan jumlah bolos dikali 125.000 kayak gini. Lalu kita pakai if. Jika jumlah hari kerja lebih dari 28, bonus 200.000. Nah, ini bonusnya bonus. Habis itu total sama dengan upah kerja ditambah upah lembur dikurangi denda ditambah bonus. Nah, ini total gajinya adalah total. Kayak gitu. Ini lumayan kompleks sebenarnya, tapi pas dijelasin itu agak kelihatannya sederhana ya, tapi ini lumayan menguras energi kita buat ngerjain ini. Dan juga menguras pikiran, karena kita mikir keras kan buat nyelesain ini semua. Nah, jadi gitu, kita langsung coba aja dibuat di run code ya teman-teman. Di sini kita run code, kita samain kayak yang tadi, kayak yang contoh luaran yang diharapkan. Di sini nama karyawan tadi Naufal. Habis itu posisi editor bulan Januari. Januari gak apa-apa deh. Jumlah hari kerja 28, jumlah lembur 1, jumlah bolos 1, total gajinya adalah 143 juta 14.375.000. Sama kan kayak gini, 14.375.000. Nah, ini kayak gini ya teman-teman. Ini kita udah selesai soal nomor 4. Halo teman-teman semua, kita lanjut lagi ya di soal kelima. Ini soal terakhir. Jadi di sini permasalahannya adalah PT Pedia Farm adalah perusahaan yang bergerak di bidang peternakan kambing. Setiap tahunnya perusahaan rutin menyumbang setengah dari jumlah kambingnya untuk dibagikan ke 7 masjid secara merata. Harus sama jumlahnya. Di sekitar peternakannya, pemilik perusahaan meminta Anda sebagai programmer untuk membuat program perhitungan untuk membagi kambing tersebut sesuai jumlah kambing yang tersedia di peternakan. Contoh masukkan bilangan bulat untuk jumlah seluruh kambing di peternakan, bilangan bulat untuk jumlah masjid. Ini contoh luaran yang diharapkan kayak gini. Seperti biasa aku di sini udah ngerjain kayak tadi ya. Jadi di sini aku udah kerjain. Ini ada yang ketinggalan. Nah, jadi sini itu aku seperti biasa udah nulis include iostream using namespace std pakai integer main. Lalu di sini floatnya itu kambing, karena kambing itu bilangan bulat. Terus di sini integer bagi kurban masjid. Double sisa 2 sisa. Jadi sisa 2 itu apa sih? Sisa 2 itu sisa setelah kambing itu dikurbankan. Terus sisanya berapa? Sisa dari sisa bagi kurbannya dibagi 7 kan pasti ada sisanya. Nah, itu ditambah. Jadi ini sisa 2.
Nah, di sini si out, masukkan jumlah kambing yang ada di peternakan dalam kurung bilangan bulat seperti ini kayak tadi ya. Bilangan bulat untuk jumlah seluruh kambing di peternakan, bilangan bulat untuk jumlah masjid. Nah, ini di sini juga sama, masukkan jumlah masjid bilangan bulat. Lalu di sini pakai in masjid. Nah, ini adalah operasi bilangannya. Di sini seperti biasa kita masukin si out kayak gini. Nah, ini kenapa sih kurban itu kambing dibagi dua? Karena seperti soal yang tadi ya, di sini perusahaan rutin menyumbangkan setengah dari jumlah kambingnya. Jadi kita di sini menuliskan kurban sama dengan kambing dibagi dua. Kenapa sih tadi pakai float? Karena itu biar jumlahnya enggak ada komanya, biar bilangan bulat. Lalu di sini ada bagi itu berarti setelah kurban kambing itu dibagi dua, nah dibagi lagi sama 7 masjid gitu. Terus di sini ada sisa. Sisa itu apa? Sisa itu kurban, sisa bagi dari kurban dibagi masjid. Nah, jadi kan ini tadi bagi, nah ini sisanya di sini. Terus di sini sisa 2 tadi yang kita udah tadi aku jelasin ya. Nah, ini kita tinggal masukin aja sesuai perintah atau sesuai yang diminta. Contoh luaran yang diharapkannya kayak gini. Nah, coba kita langsung run code aja ya biar cepat. Di sini kita langsung run code aja. Tadi di sini 250 725. Oke. Kita masukin 250. Ini sesuai kan sama tadi contoh yang diharapkan. 7 jumlah masjid itu 7. Nah, kayak gini. Oh iya, aku ada yang lupa di sini. Harusnya kita giniin ya. Aku lupa banget ini. Nanti kita coba run code lagi apa udah rapi atau belum. Gitu. Jangan lupa titik 2 ini harus di dalam kutip. Jangan sampai ada di luar karena nantinya bakal ngaco gitu. Kita coba run code lagi ya supaya rapi dan sesuai yang diharapkan. Nah, ini bilangan bulat 250 7. Nah, ini udah sesuai ya sama yang diharapkan tadi. Oke, selesai deh, sampai sini aja ya. Semoga ilmu yang aku bagikan bermanfaat. Kalau ada yang perlu ditanyakan, boleh tanyakan aja di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.